Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kemurnian air bisa sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai manusia tentu kita menginginkan asupan terbaik buat tubuh kita, baik itu makanan ataupun minuman. Nah, karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air, kurang lebih 70-80%, maka air minum menjadi asupan bagi tubuh kita yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, yang jadi masalah, selama ini kita hanya melihat brand atau merek, belum betul-betul melihat atau mengecek bahwa air yang kita minum itu sudah benar-benar murni dan baik bagi tubuh kita. Karena jika tidak, ini yang akan menimbulkan masalah pada jangka panjang pada tubuh kita. Ini akan menjadi bom waktu yang pada satu saat akan meledak dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk penyembuhannya. Seperti kita tahu, contoh misalnya timbulnya penyakit ginjal, kanker, sistem saraf, hati, kencing batu, gangguan metabolisme, dan lain sebagainya. Nah, alangkah lebih bijaksana jika kita sedia payung sebelum hujan, melakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa air yang kita minum itu baik atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini insya Allah kita akan mencoba melakukan pengetesan terhadap dua jenis air minum dalam kemasan, yang mana yang satu produk air minum dalam kemasan merek terkenal ya, yang sebelah kiri yang tutupnya warna biru, itu yang ada huruf Q-nya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang sebelah kanan itu adalah produk air minum dalam kemasan merek Afifa ya. Jadi Afifa sendiri itu diambil dari bahasa Arab yang artinya kurang lebih suci atau murni. Nah, jadi pada kesempatan ini ada 3 tahapan tes Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu namanya TDS test. Kepanjangannya Total Dissolved Solid. Nah, tes ini fungsinya yaitu untuk menghitung elemen padatan terlarut dalam air minum yang tidak terlihat oleh mata. Jadi walaupun kelihatannya bening ya air yang kita minum, tapi kita belum bisa betul-betul mengetahui sebenarnya ada nggak sih kandungan elemen lain selain air yang ada dalam air minum tersebut ya. Jadi tes ini dilakukan untuk mengetahui kemurnian dari air itu sendiri. Nah, secara teori ini pengetahuan aja buat kita semua. Jadi kalau nilai TDS-nya itu di atas 100 itu kategorinya air minum bermineral. 10 sampai 100 air minum, kemudian 1 sampai 10 itu air murni, dan kalau nilai TDS-nya 0 itu artinya air organik. Nah, air organik sendiri itu secara definisi yang paling bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara definisi adalah air yang sama sekali tidak mengandung unsur kimia lain selain H2O atau air itu sendiri. Nah, alatnya sendiri seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah namanya TDS temperatur. Jadi ini alat untuk seperti yang saya jelaskan mengetahui padatan larutan yang tergantung dalam air minum yang kita minum ya. Nah, ini yang pertama, tes TDS. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes lampu. Nah, jadi kalau tadi kita mengetahui secara kuantitatif, secara angka, berapa kandungan logam yang ada dalam air tersebut. Nah, kalau yang kedua, kita pengen tes secara visual dengan menggunakan tes lampu. Jadi tes ini tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan kandungan logam yang ada dalam air. Jika lampu nyala, artinya air tersebut mengandung unsur logam. Tapi jika mati berarti air tersebut murni atau organik. Nah, alatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan tes. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya tes electrolyzer. Ya, electrolyzer test. Nah, kalau di tahapan pertama dan kedua kita baru bisa mengetahui melalui angka dan indikator lampu ya. Maka pada tes yang ketiga ini lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, yaitu tes electrolyzer. Kita akan benar-benar mengetahui secara utuh
dan melihat secara fisik, secara jelas kandungan logam yang ada pada air. Kenapa? Karena melalui tes ini nanti kandungan logam itu akan diurai, akan dipisahkan dari air yang sebenarnya. Nah, alatnya sendiri ini saya tunjukin seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan melakukan tes. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan nanti akan kita lakukan tesnya. Oke, sekarang Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melakukan tes yang pertama, ya. Tes yang pertama. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi saya baru menjelaskan tahapan tesnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan tes secara langsung, ya. Jadi di sini ada 2 gelas, ya, saya sediakan. Yang pertama kita akan masukkan air yang dari kemasan Afifa, ya, merek Afifa. Ya, cukup setengahnya aja kita tuangkan. Kemudian yang kedua dari merek air minum dalam kemasan yang udah kita sama-sama kenal, ya. Oke, kita tuangkan. Cukup setengah aja. Oke. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, tes yang pertama yang akan kita lakukan yaitu TDS test, ya. Nah, ini alatnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita coba masukin ke air Afifah, ya, yang sebelah kanan, ya. Jadi caranya kita tekan dulu tombol on off-nya, ya. Kemudian kita masukin, ya, seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat angkanya berubah atau tidak, ya. Nah, kemudian kita lock, ya, dengan cara memijit tombol hold. Kita lock angkanya. Nah, ini angkanya 0, ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya nilai TDS-nya itu 0, ya. Oke, kemudian yang kedua saya bersihkan dulu, ya. Kita on off-kan dulu, ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita nyalain lagi. Nah, kita masukin ke merek yang sebelahnya, ya. Kita masukin. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ya, ada pergerakan angka di situ, ya, Bapak Ibu. Oke, kita hold saja, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berhenti di angka 130, ya, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, sudah kita dapat angkanya, ya, Bapak Ibu. Nah, kita tulis di sini untuk yang sebelah kanan tadi TDS-nya 0, ya. TDS 0. Ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri TDS-nya itu tadi 130. Ya. Oke. Kita akan simpan ya, sesuai hasil tes tadi. Nah, yang Afifa TDS-nya 0, kemudian yang sebelahnya TDS-nya itu adalah berapa tadi? 130, ya, Bapak Ibu. 130. Oke. Nah, ini hasil tes yang pertama, hasil TDS. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan tes dengan menggunakan lampu. Jadi untuk membuktikan bahwa di dalam air tersebut mengandung logam atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah kanan, ya, yang Afifa, kita celupin, apakah akan nyala lampunya? Nah, ternyata lampunya tidak menyala, ya, Bapak Ibu. Lampunya tidak menyala. Ini artinya air tersebut tidak mengandung unsur logam. Nah, kemudian coba kita masukin ke yang sebelahnya.
ya. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi tadi aja kan dari tes TDS kita peroleh angka 130, artinya kandungan logamnya lumayan besar, lumayan tinggi. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil tesnya aja lampunya nyalanya lumayan terang ya. Dan Bapak Ibu, semakin tinggi nilai TDS, ini pada satu kasus bohlamnya itu bisa saja sampai meledak. Bohlamnya bisa sampai meledak ya. Nah, akibat kandungan logamnya terlalu tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa merek yang selama ini kita pakai itu ternyata mengandung unsur logam yang cukup tinggi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tes yang kedua. Jadi udah kita buktikan. Nah, kemudian untuk tes yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tes untuk menguraikan ya. Jadi kalau tadi kan kita hanya sebatas angka, kemudian indikator. Nah, ini tes yang ketiga ini tesnya lebih afdol ya. Karena kita bisa tahu secara fisik kandungan logam yang terkandung itu seperti apa sih secara fisiknya. Nah, jadi kita masukin ya, ini alatnya kita on-kan dulu ya, kemudian kita masukin ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa reaksinya. Mungkin kita coba lebih dekatkan ya ininya. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat reaksinya ya. Yang sebelah kiri itu terjadi reaksi. Ya, terjadi reaksi. Jadi ini sebenarnya posisinya sama aja ya Bu. Mau dibalik, misalkan yang sebelah kiri dipindah sebelah kanan, ini sama posisinya, apa fungsinya. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri itu sudah ada reaksi ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu masih adem ayem. Ya, masih adem ayem, tidak ada reaksi apa-apa. Nah, karena seperti yang kita lakukan di tes yang pertama, yang TDS tadi, itu kan angkanya menunjukkan 0. Artinya, dalam air tersebut itu sama sekali tidak mengandung unsur air logam. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, air itu sebenarnya pada dasarnya murni ya Bapak Ibu. Cuman dia itu kan akan membawa apa yang dilewatinya. Nah, ketika yang dilewati itu zat-zat yang berbahaya, contoh seperti logam dan sebagainya, jadi yang berbahaya itu bukan airnya, sebenarnya penumpang yang ada di air tersebut, yaitu kandungan logam. Nah, masalahnya kan air yang ada dalam tanah kita itu udah nggak murni lagi ya, udah banyak tercemar, ya kan? Nah, ini untuk membuktikan, mungkin kita lakukan beberapa menit ya, nanti sampai kelihatan betul-betul. Ya, nanti kita akan lihat dari atas ya posisinya. Nah, yang sebelah kiri udah mulai mengeruh ya. Jadi dengan alat ini Bapak Ibu, dengan electrolyzer ini, itu kandungan logam yang ada dalam air itu diuraikan, dikeluarkan, dipisahkan dari airnya. Sehingga nanti bisa kelihatan
Jadi inilah yang seperti saya sampaikan tadi, dalam jangka panjang itu akan memberikan efek negatif untuk organ dalam tubuh kita. Yang paling sering kena itu ya contoh seperti ginjal, karena ginjal itu kan dia pintu utama ya untuk menetralisir semua unsur makanan yang masuk atau minuman yang masuk. Jadi kan dinetralisir dulu atau difilter dulu di ginjal. Nah, ketika air itu melewati ginjal, jadi airnya turun, tapi kandungan logamnya itu yang akan menempel di organ tubuh kita. Ya. Oke ya, Bapak Ibu, udah lumayan ini ya, cukup ya untuk ininya. Saya cabut dulu sumber listriknya. Ini kan udah cukup panas. Oke, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, yang sebelah kanan ya, itu airnya masih bening, Bapak Ibu. Karena tadi aja kan di tes pertama dengan TDS, nilai TDS-nya itu 0, artinya murni, tidak ada kandungan logamnya. Kemudian tadi dengan tes lampu tidak nyala ya. Nah, adapun yang sebelah kiri, ya kan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, luar biasa. Ya, jadi ini yang ngendap di dalam organ dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi kan di tes pertama nilai TDS-nya 130. Ya. Nah, ini hasil tes dengan menggunakan electrolyzer. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya. Luar biasa. Bisa sampai seperti ini ya. Nah, nanti yang sebelah kiri ini kalau kita diemin, itu dia akan ngendap sendiri, Bapak Ibu. Akan turun ke bawah, kemudian airnya kembali bening. Ya, karena ini kan prosesnya itu untuk memisahkan kandungan logam. Nah, bayangkan kalau kita berpuluh-puluh tahun ya minum, mohon maaf gitu kan, dengan di dalamnya mengandung unsur logam seperti ini. Ya, wajar kalau misalkan dalam jangka panjang ketika kita usia udah udur, ya kan udah semakin tua, penyakit banyak timbul, organ tubuh kita juga banyak bermasalah. Karena memang dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu meninggalkan sisa-sisa logam yang berbahaya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dari tes ini kita bisa lebih bijak ya dalam memilih produk air minum ya, karena sekali lagi apa yang kita masukin itu akan berpengaruh terhadap tubuh kita ya. Jadi nah yang sebelah kanan itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi itu air minumnya merek Aviva ya, kurang lebih ini Bu, Bapak Ibu produknya ya. Nah, ini ya Aviva Purifier Aviva Water ya. Ini kemasannya. Nah, jadi ini tersedia dalam galon isi ulang juga. Nah, ini masih proses untuk air minum dalam kemasannya langsung. Nah, dari setiap pembelian air Aviva ini, Bapak Ibu sekalian secara tidak langsung sudah berinfak ya
Di sini tertulis infak Rp15 dari setiap pembeliannya. Oke, baik. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan produk Afifa, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tercantum di video ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan ya dari video sebelumnya. Jadi ini adalah kondisi beberapa menit setelah kita melakukan tes, di mana di situ terjadi pengendapan ya Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa dilihat yang sebelah kanan ini setelah kita endapkan ya beberapa menit Bapak Ibu sekalian, luar biasa, Masya Allah. Jadi inilah kandungan logam yang terkandung dalam air tersebut Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kembali airnya nanti setelah mengendap itu sebenarnya kembali akan bening ya, karena pada dasarnya airnya itu sendiri sebenarnya murni, bersih, cuman dia ditumpangin oleh kandungan unsur logam di atasnya. Nah, kandungan unsur logam inilah yang bisa menimbulkan masalah buat tubuh kita. Bayangin Bapak Ibu sekalian, luar biasa Allah. Seperti ini kondisinya Bapak Ibu. Nah, ya, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita, karena secara visual, secara utuh melalui tes ilmiah juga bisa kita buktikan. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi air yang satunya, yaitu air Afifa? Subhanallah, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat sendiri ya. Jadi ini airnya kondisinya masih bening ya. Setelah kita lakukan tes tadi 3 kali tes, ini airnya masih kelihatan bening. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga. Jadi Afifa Water ini selain melalui proses purifier atau pemurnian yang baik, ada satu lagi yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui juga, dan ini sangat penting. Bapak Ibu mungkin pernah dengar Profesor Masaru Emoto ya. Jadi pada tahun 2003 beliau itu adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Nah, melalui penelitiannya, jadi beliau mengungkapkan bahwa ada suatu keanehan pada sifat air. Beliau menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, dan pernah viral gitu video itu. Jadi ketika pada air tersebut dicelupkan atau dilafalkan kata-kata positif, kata-kata baik, maka sifat air tersebut berubah ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa searching di Google, itu lengkap sekali itu pembahasannya. Nah, jadi untuk Afifa sendiri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu dari proses awal ya, dari proses awal, kemudian proses purifier sampai pengemasan dan penyimpanan di gudang, itu 24 jam dibacakan ayat murotal Quran Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Dengan kata-kata positif saja air itu bisa bereaksi ya, bereaksi baik, berubah menjadi baik gitu. Apalagi kalau misalkan dibacakan murotal Quran. Nah, di Afifa sendiri memang dari awal proses sampai pengemasan itu 24 jam air ini dibacakan murotal Quran. Ya, wallahu alam, penelitiannya sudah ada, Allah Maha Kuasa. Kemudian Al-Quran juga adalah lafad atau bahasa terbaik di alam semesta ini ya. Maka sudah pasti manfaatnya juga besar sekali untuk kita sebagai manusia ya. Ini salah satunya dibuktikan melalui air minum Afifa ya. Selain proses purifiernya yang bagus, baik, jadi di Afifa sendiri itu sepanjang prosesnya dibacakan
murotal Quran selama 24 jam ya, nonstop. Nah, mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu bisa membuat sikap yang lebih bijaksana ya, bahwa kita pengen sehat, kita pengen kuat, tapi kita juga mau nggak mau harus memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, jangan sampai kita niatnya sehat tapi yang dimasukin malah racun, atau yang dimasukin adalah benda yang sebenarnya bisa berpengaruh negatif ke dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu, demikian video dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.